I summon you this evening. Petugas gabungan polisi dan TNI di Kabupaten Jember, Jawa Timur membubarkan pesta pernikahan dan pentas kesenian jaranan pada Kamis siang. Langkah tegas ini diambil untuk mencegah penyebaran virus corona. Dua pesta pernikahan di Desa Pondok Rejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Jember dibubarkan petugas gabungan kepolisian, TNI, dan pemerintah desa setempat. Petugas juga membubarkan pentas kesenian jaranan di Desa Andong Rejo, Kecamatan Tempurrejo, Jember. Seniman Senusantara dalam rangka menyikapi para pekerja seni dan pelaku seni budaya Senusantara di era pandemi, dan kita menyatakan memutuskan bersama kita aksi di Jakarta, aksi di Jakarta, aksi di Jakarta. Salam budaya. Satu bapak dalang yang luar biasa saya wawancarai. Selamat pagi bapak. Berkat baris dengan teman-teman seluruh daerah. Berarti linknya dari bapak ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Dari Allah semua. Oh iya. Terus nanti rencana apa saja poin-poin yang akan disampaikan? Poin kami tidak akan lepas dari apa yang dibicarakan sejak semula atau kesepakatan dari hasil Kongres Solo, yaitu tentang pelonggaran, tetapi kami juga tetap tunduk pada aturan COVID. Nah itu, jadi sampai itu sesuai dengan protap audiensi. Ketika kita mengajukan sesuatu, kita juga harus memberikan solusi sesuatu. Lah solusi yang kita minta, solusi yang kita berikan itu kita siap menjadi Satgasina. Apa itu Satgasina? Nanti pada saat kita audiensi. Disampaikan memang ada sekarang sudah kita temukan tadi di luar itu, monggo kalau sekiranya ada yang kurang langsung sampaikan, ringkas
hadir di tempat ini sesuai dengan data yang kami punya, mewakili dari segala profesi, apakah itu dalam event organizer, kemudian asosiasi para MC, Waranggono, presiden, penabuh, penggiat seni, tokoh seniman, juga para penari, termasuk para penari istana yang kami bawa di belakang kami yang ikut hadir. Latar belakang kami hari ini ke Tasowan adalah karena merasakan dampak langsung pandemi ini, sehingga terutama kami yang di daerah-daerah terutama merasakan sungguh-sungguh kami tidak mampu berdaya, Pak. Karena seniman di daerah rata-rata bisa bekerja apabila ada acara hajatan atau wedding itu digelar. Ketika itu tidak, maka stop kami. Hampir sekitar 5 bulan lebih ini banyak di antara kami tidak bekerja. Kami adalah mewakili sekaligus keterwakilan dari para seniman-seniman kecil yang ada di daerah-daerah. Maka yang kami datang adalah baik dari Sumatera maupun Jawa yang hari ini kita datang. Kita membuat sebuah kongres seniman Nusantara. Untuk itu, kalau Bapak berkenan, kita akan tayangkan kecil, Pak, mungkin hanya 2 menit di sini, apa yang kami lakukan dan kenapa kami membuat kongres itu. Desa setempat, petugas juga membubarkan pentas kesenian jalanan di Desa Andogrejo, Kecamatan Tempurrejo, Jember. Sekali lagi Ki Panji Waluyo untuk menyampaikan petisi singkat itu. Silakan, Pak. Setara. Panca petisi Mardika Seniman Nusantara atau Setara Colomadu Show. Tanggal 18 Juli kita menampung keluhan-keluhan dari teman-teman seniman, dari pekerja seni, ketoprak, dalang, sound system, campur sari, syuting dan lain-lain. Keluhan itu kurang lebih sama, Bapak. Jadi belum ada kelonggaran untuk sedikit kita bekerja. Jadi ada solusi, Bapak. Sedikit yang saya aturkan, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami di sini turut prihatin atas keadaan yang menimpa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Walaupun ini namanya pandemi meluas, tapi memang kurang lebih kalau saya dengar tadi apa yang disampaikan, ruang gerak dari kawan-kawan seniman ini, terutama yang di daerah-daerah, yang di pelosok-pelosok, yang di kampung-kampung itu memang sangat terbatas, selain untuk berkreasi juga untuk mencari nafkah sehari-hari. Oleh karena itu, masukan pada hari ini kami akan bawa tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, terutama karena dari anggaran pemulihan nasional yang ada, memang seharusnya itu kemudian nanti ada yang diperuntukkan untuk penanganan masalah di sektor seni dan budaya, terutama ya sampai ke pelosok-pelosok. Nah, memang tadi sudah disampaikan bahwa kalau untuk melalui daring itu memang sampai ke pelosok-pelosok, saya dengarkan memang selain memang keterbatasan sarana dan prasarana, nah itu juga ya kalau yang di kampung-kampung juga kurang menarik. Yang biasanya mereka datang langsung sekaligus melakukan silaturahmi dengan sanak kerabat dan tetangga antar desa misalnya begitu. Nah, memang diperlukan satu langkah kesamaan bagaimana nanti penanganan pada saat acara, protokol COVID pada saat pelaksanaan. Oleh itu kami menyambut baik juga tadi adanya Satgas yang dibentuk oleh para seniman Nusantara ini, dan aspirasi bapak-bapak dalam waktu dekat insya Allah kami akan segera sampaikan kepada pemangku kebijakan yang bisa nanti kita minta supaya langsung segera mengeluarkan sesuatu yang bisa langsung menyentuh ke teman-teman seniman Nusantara ini. Kami juga mohon maaf agak kurang teliti ketika kemarin melihat peruntukan untuk
anggaran pemulihan ekonomi nasional, dan alhamdulillah hari ini kami mendapat masukan yang sangat berharga bahwa masih ada satu sektor yang memang harus diperhatikan secara lebih detail, karena kalau kita ngelihat secara globalnya memang seni dan budaya ini kelihatan jadi seperti nggak ada masalah. Kenapa? Karena di konser segala macam itu kan jalan terus. Nah, ini masukan yang sangat berharga pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Masukan ini akan kami sampaikan juga langsung nanti kepada Menko Perekonomian, kepada Kapolri, kepada Menteri Pariwisata dan Budaya, bahwa ada satu sektor yang memang sangat perlu sentuhan yang harus langsung dirasakan. Mudah-mudahan kalau nanti organisasi ini juga mempunyai daftar anggota yang bisa langsung by name by address. Nah, ini bisa kami juga nanti sampaikan supaya nanti kalau ada program yang bisa langsung itu juga bisa nyampe kalau seandainya ada. Tapi paling penting adalah bagaimana solusi jalan keluar supaya masyarakat seniman Nusantara ini, kawan-kawan bisa berkarya kembali, bisa mencari nafkah, sekaligus kemudian dengan protokol COVID yang bisa dijalankan. Salah satu yang membuat kami berani melangkah sampai ke tempat ini, sekalipun tadi teman-teman melalui tayangan sudah melalui proses dari bawah ke DPRD sampai ke mampu ke pemilihan di daerah gubernur, adalah kita semua mencermati ada pasar yang begitu longgar, ada mall yang juga sudah aktif, tempat-tempat hiburan yang kadang-kadang seolah-olah itu ada tapi pura-pura nggak ngerti, dan itu terjadi. Tapi sementara penyelenggara hajatan, Pak, hajatan, bukan pesta di hotel-hotel, hajatan terutama, itu kok tidak boleh. Karena ketika itu tidak boleh, praktis mengikat semua yang terlibat di sana, segmen-segmen pendukung. Kalau tadi hanya sekitar 19 poin di sini, tapi ada lebih banyak dari ini. Tukang ngangkut, sound system, gamelan, resik-resik, sanggar, dan sebagainya. Semua terlibat. Itu satu. Terus kedua, tentang data anggota. Kami akan segera merealisasi apa yang Pak Sudni harapkan di organisasi ini. Dalam waktu dekat kami akan menyampaikan data. Kemudian juga tentang solusi, bahwa kami ingin menyiapkan Satgas Sena. Jadi Satgas Sena ini, kalau saya tidak salah persepsi, bahwa di DPR juga ada gugus COVID ya Pak. Iya. Nah, ini juga bisa berelasi dengan pengusaha di daerah, pemerintah di daerah. Beberapa daerah membuka pintu karena sudah hijau dan lain-lain. Beberapa daerah membuka setengah pintu, beberapa daerah menutup sama sekali. Gitu. Jadi hidup kami ini sering kali tergantung oleh Linmas, Satpol PP, gitu ininya, atau pihak-pihak pengaman yang lain. Alangkah idealnya bila kami juga dibantu, gitu Pak. Karena seperti beliau ini sering sekali misalnya menggelar acara di gedung-gedung di Jakarta untuk VVIP gitu, dan itu sudah ada protapnya atau untuk kesehatannya gitu. Sementara kalau di daerah lebih sulit Pak, karena kampung begitu terbuka gitu kan. Nah, jadi orang tuh bebas keluar masuk gitu kan ininya. Lalu kemudian tidak ada batasan dan lain-lain. Tapi kalau kami diberi semacam sosialisasi khusus lah gitu, kita membuat kormil dan lain-lain, kita membuat semacam checklist gitu kan. Jadi kita membuat semacam Satgas Sena, kami sebutnya, seniman anti COVID-19 gitu kan. Jadi Satgas Sena 19. Nah, ini Bapak bisa bantu linkkan di beberapa daerah gitu kan. Kami siap untuk itu Pak. Jadi kalau ada hajatan atau apa, kami dulu yang memverifikasi. Jadi kalau kami oke, yes, ya harus yes, kira-kira gitu. Tapi kalau kami tidak oke, tidak bisa digelar, kira-kira gitu. Itu yang kami harap betul disupport dari sini. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan-rekan. Jadi memang sebelum bisa diproduksi dan disebarkannya vaksin, ya, memang tentu kita nggak akan bisa seleluasa seluruh COVID-19. Itu harus diakui. Cuma kita harus cari solusi. Ini kan juga soal perut, soal kesehatan juga. Lagi soal keselamatan juga. Orang nggak kena COVID
Tapi kami yang di luar pekerja seni ini kan kita nggak tahu Pak. Yang paling tahu bapak-bapak sebetulnya. Bagaimana protokol yang paling pas di berbagai tingkatan. Kalau misalnya yang sudah mapan tadi bisa daring. Yang menengah seperti apa? Yang tingkat paling grassroots seperti apa? Saya pikir tetap bisa disiasati. Misalnya dari daerah, ya, status daerah, mesti yang di zona hijau satu. Kemudian side map-nya, lokasi acaranya seperti apa, ya. Misalnya tempat duduknya dikasih jarak, lalu mau masuk ada pemeriksaan suhu, ya, ada akses. Kemudian si penyelenggara, si sohibul bednya mesti sediakan hand sanitizer. Hal-hal seperti itu saya minta tolong justru kawan-kawan dibikin detail, ya, nanti sampaikan kepada Pak, ini ada petugas kita Pak RT, kita teknik komunikasi sehingga kami bisa juga memberikan rekomendasi, ya, detailnya seperti apa. Sebenarnya ini agak lebih mudah daripada olahraga. Olahraganya sudah ada arahnya Pak, supaya stadion juga dikunjungi penonton. Tapi olahraga itu kan yang susah, orang begitu dia gol atau apa kan dia ekspresif begitu, lompat sana sini, itu bahaya. Kalau ini kan lebih tenang kan, orang duduk-duduk kan bisa menikmati sini dalam suasana yang tenang. Jadi cepat saja, karena kita di sini kan memang bukan eksekutif yang bisa langsung menggolkan kebijakan, tapi kami punya kekuatan sebagai pengawas yang bisa memberikan rekomendasi yang mengikat. Pointer-pointernya, jadi protokol anti penularan COVID dalam penyelenggaraan acara seni di berbagai tingkat. Bahkan bisa aja misalnya acara pernikahan seperti apa, ya, acara di gedung seni seperti apa, itu. Kalau sudah punya lebih bagus ke Pak ke kita, kasih ke kita. Kami sudah punya, dari Bapi sudah membuat simulasi bagaimana kalau sebuah pesta diselenggarakan di gedung, protokolnya seperti apa. Terus kemudian kalau di daerah-daerah orang nanggap wayang, bagaimana kita mensiasati dengan protokol COVID. Saya sedang membuat dengan beliau tapi belum jadi Pak. Ya, kalau sudah jadi. Ketika masuk satu pintu akses, hand sanitizer, kemudian termogan, distancing, sudah kami lakukan itu Pak. Ya. Jadi kalau Bapak memberikan akses kepada kami dalam waktu dekat akan segera kami sampaikan itu. Ya, nanti kita bisa keluarkan rekomendasi ya, baik ke Satgas yang di pusat maupun ke pemerintah daerah. Baik. Terima kasih. Ya, silakan. Pak Wiyadi ini sebagai penggemar wayang orang. Selamat pagi, Pak. Jadi saya karena dapil saya Jawa Timur, jadi saya tahu pasti pameran itu. Saya juga wayang, sinden dan juga bahkan beberapa event istilahnya acara. Masing-masing daerah yang kami lihat di Jawa Timur, Jawa Tengah tentunya, karena ini kan kalau saya lihat memang kesenian ini kan tumbuh berkembangnya dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Masing-masing daerah itu memang mempunyai kebijakan sendiri. Dalam hal ini mereka juga ada namanya satgas masing-masing di provinsi maupun di daerah, dan tergantung daripada wilayah tersebut. Minum Pak. Jadi saya sarankan dalam hal ini mungkin bisa dilakukan per daerah, masing-masing daerah itu mempunyai satgas. Dalam satgas itu biasanya memang ada kepala daerah dan ada kepolisian, ada kemudian juga dari TNI dan juga dari dinas kesehatan. Saya kira kalau sudah mempunyai protokol protokol kesehatan tentang COVID-19 ini, saya kira ini bisa dikomunikasikan Pak. Nah mungkin bisa saja dari Bapak yang menyampaikan itu mengenai masalah protokol itu, dan kita bantu nanti masing-masing daerah yang memang mungkin Bapak kesulitan untuk komunikasi, mungkin bisa dikomunikasikan ya kan, dengan melalui kepala daerahnya di Kepulauan di mana mereka untuk bisa langsung komunikasi di sana Pak. Jadi kita langsung per daerah saja, karena satu daerah itu memang berbeda dengan daerah yang lain penanganannya, karena mungkin ini merah, ini masih hijau, ini kuning, dan ini masing-masing kebijakan itu. Dan saya kira
yang sempat disampaikan Bapak tadi bahwa kepala daerah menyetujui tapi polisi tidak memberikan, saya kira ini masalah di komunikasi saja, karena mereka sebenarnya punya satgas Pak. Mungkin dari satgas itu Bapak bisa lakukan per daerah sehingga ini bisa berjalan, karena saya lihat di dapil saya itu juga yang namanya hajatan sudah ada sound system juga sudah dipasang keras-keras juga di daerah saya baju buka itu sudah ada. Komunikasi lah yang dikit-dikit Pak Dasko. Bahkan karena seniman ini kan public figure di daerah masing-masing, walaupun Bapak belum ngetop tapi di daerah pasti dikenal kan, bisa menjadi juru kampanye anti COVID-19. Itu yang kita acara-acara ya kan, menyampaikan saudara-saudara jangan anggap remeh ini COVID, betul ya, jangan belikan memang benar adanya. Karena itu kita mesti hati-hati. Jadi sudah terhibur kan berarti kan imunnya meningkat kan. Setelah terhibur menonton bapak-bapak, imunnya naik. Ya, kita berarti pengetahuan. Jadi masalah zona ini ternyata di breakdown per kecamatan. Ini yang menyusahkan. Jadi satu kecamatan itu ada 2 desa yang merah lah kenapa? Itu semua satu kecamatan merah semua Pak. Seperti di Gerobokan aja Pak ya. Alhamdulillah. Ternyata kalau di breakdown per desa lah zona itu, ternyata tidak ada 10% Pak yang kena terjangkit COVID. Gitu. Akhirnya terjadi hijau semua juga kuning. Makanya yang boleh pentas kan kalau sadar Pak, misalkan merah tidak boleh pentas untuk penyakit hajatan, itu sawit sadar karena berbahaya. Tapi untuk zona-zona yang kuning dan hijau, kami harapkan untuk diberi kelonggaran. Ya sebab masalahnya itu seperti ini kan seperti Kendal, Solotigo, Demak, Gerobokan, itu merah Pak itu. Tapi ternyata kita selidiki itu hanya per kecamatan 2 desa maksimal 3 desa Pak. Tapi kena imbasnya semua 20 desa itu merah semua. Saya sebagai penggiat seni atau penggemar tolong untuk aspirasi pada siang hari ini direalisasikan atau setelahnya digulkan. Kalau ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan masalah seni ini, nah ini bisa langsung, misalnya nanti ada yang dari pusat, ada yang dari provinsi, atau ada yang dari kabupaten kota. Nah itu dengan kita minta nanti, mudah-mudahan mungkin nanti akan ada satu program atau kebijakan. Nah ini bisa langsung ke kawan-kawan yang didata, nanti kita kasih datanya supaya nggak salah. Nanti ada yang ngaku, waduh, kan kita mau bentuk satgas nih, ya kan? Salah satunya satgas atau kemudian program. Nah nanti kalau nggak ada datanya yang valid, mereka ngaku-ngaku ini kita seniman Nusantara, padahal nggak ada kan gitu. Karena kalau belum ada, itu mungkin masih begini. Nanti kalau udah ada program, yakin deh saya nanti banyak penumpang gelap. Nah itu makanya saya tadi minta kalau ada datanya supaya nanti bisa terdistribusi. Ada kegiatan apa namanya program apa gitu di beberapa tempat, pentas seni, budaya dan segala macam lah yang harusnya bisa juga menggerakkan ekonomi masyarakat, bisa membuat seniman ini juga bisa tetap berkarya kan gitu. Ini yang akan kami usulkan bahwa anggaran pemulihan ekonomi nasional itu juga akan kami minta di sektor ini supaya didaya gunakan. Kan nggak cuma pengusaha UMKM gitu kan. Nah ini kan seni dan budaya termasuk yang memang agak terlambat, tapi karena kami baru dapat masukan, kami akan juga sampaikan ini loh segera dieksekusi kan begitu. Itu bisa direalisasikan, kira-kira begitu ya. Dari DKI Mas? Kenapa? Dari DKI mau menyampaikan? DKI boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah berikan kesempatan. Saya Mulyadi Apandi, berasal dari Pelitayu Solo dan merantau ke Jakarta untuk menjadi seorang seniman. Yang saya minta berikan kita ruang untuk mengajar walaupun cuma 50%, dengan social distancingnya biar kita bisa untuk hidup dan melangsungkan perekonomian kita itu aja Bapak. Jadi saya terima kasih. Iya itu pasti nanti kita sampaikan. Ini kita
Lampung. Semua yang hadir saya minta pendapatnya dari seluruh kota di Lampung. Satu yang peraturan yang tidak masuk akal. Mereka membolehkan petugas membolehkan gelar acara, tapi rahasiaan. Dan menurut saya kalau mencari amannya itu justru pakai panggung, Pak. Iya, itu rata-rata di situ saya rangkum. Karena menurut permasalahan semua banyak penghulunya, cuma satu poin itu aja, Bapak, yang saya minta. Ini ya mohon direnungkan, Bapak. Kalau mau aman itu justru pakai panggung, Pak. Kalau yang pelan-pelan, bahasa pun nifat. Harus pakai panggung maupun yang Saiful Hajat maupun yang pemainnya itu, Pak. Jadi mohon nggak panjang lebar, itu aja poin saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seniman Nusantara sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas masukan yang berharga pada hari ini. Memang di situasi pandemi ini ya semua sektor sedang sulit, tapi kita akan coba minta jalan keluar dari hasil pertemuan ini. Kita akan sampaikan kepada pihak eksekutif, terutama supaya ada kebijakan yang langsung menyentuh kepada kita. Setiap hari kami menerima perwakilan-perwakilan dari macam-macam sektor. Sudah nunggu dari sektor buruh yang juga kurang lebih sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan salam kepada kawan-kawan sekalian yang tidak sempat datang pada hari ini. Mungkin kalau diwakilkan saya titip salam, dan semoga pertemuan hari ini membawa hikmah bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku seniman Nusantara dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kami menjadi bagian dari sahabat-sahabatku yang dari daerah yang waktu itu pernah berkumpul di Colomadu, Solo, dan sesuai dengan kesepakatan Solo atau petisi Solo bahwa kita harus turun ke Jakarta. Karena situasi pandemi tidak memungkinkan kita untuk turun dalam jumlah besar, maka kita mencoba cari celah, cari jalan tengah, yaitu kita sowan dalam jumlah kecil. Mudah-mudahan kami yang hadir di tempat ini menjadi representasi dari seluruh para seniman seniwati, termasuk segmen penyangga, segmen pendukungnya. Untuk itu sekali lagi atas nama saya pribadi Jayadi Rasyad Mojo, juga atas nama Seniman Setara, juga Mas Wartoyo sebagai inisiator dari Kongres, mengaturkan beribu terima kasih kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam hal ini tadi ada 3 tokoh, yaitu satu Bapak Sufni Dasko Ahmad, kemudian Bapak Widadi, dan Bapak Habibur Rahman yang telah berkenan menerima kita, kemudian untuk menampung segala aspirasi yang disampaikan secara detail mulai dari satu dengan yang lain, teman-teman masing-masing pengalaman di daerah masing-masing. Untuk itu sekali lagi atas dukungan dan doa Anda yang di daerah-daerah, saya mengucapkan beribu terima kasih. Setara